Pada halaman beranda kita dapat melihat informasi seperti gambaran tentang desa Lombok Timur, dan kita juga dapat melihat contohnya seperti daftar pariwisata Lombok Timur. Di situ ada desa wisata, destinasi, dan lain-lain. Dan pada saat kita mau mencet detail, kita dapat melihat deskripsi tentang desa dan informasi lainnya. Selanjutnya kita dapat melihat pada contoh tersebut ada gambar virtual 360 yang kita dapat lihat sekeliling dari desa tersebut. Oke, dan selanjutnya kita dapat melihat desa visualisasi dari Loyok Video 360. Di sini kita dapat melihat video dan dapat melihat sekeliling dari preview desa Loyok serta sekitar dari desa Loyok dan keadaan langsung desa Loyok. Sini kita dapat lihat gambaran seperti hutan, warga, dan sawah-sawah. Baik, selanjutnya kita dapat melihat data mengenai desa wisata dan lain-lain. Dan selanjutnya galeri, yaitu foto, landscape, dan foto-foto lainnya untuk menampilkan gambaran dari desa-desa yang ada di wisata Lombok Timur. Tadi bisa lihat villa dan guest house yang lainnya. Dan yang bagian terakhir, tepatnya di bagian footer, kita dapat melihat link menuju halaman sosial media seperti halaman Facebook, halaman Twitter, selanjutnya ada halaman Instagram, dan juga yang terakhir ada halaman YouTube. Fitur website ini kita juga dapat melihat bahasa Arab, dan bagian judulnya sudah tergantikan dalam bahasa Arab, deskripsi dan juga isi-isi konten sudah digantikan dengan bahasa yang kita pilih. Bagian selanjutnya adalah bagian jelajah wisata. Di sini kita dapat melihat contoh desa dan tempat destinasi yang lainnya. Dalam bagian ini sudah kelihatan konten yang kita bisa lihat sebagai detail, dan kita akan melihat contoh seperti Praja Cafe. Pada Praja Cafe kita bisa lihat full screen dari 360 atau virtual tournya. Kita dapat melihat sekeliling, dan juga kita dapat melihat untuk simulasi kita berjalan mengelilingi area tersebut. Dan juga kita dapat melihat sejarah, deskripsi, jam operasional, range harga, dan info-info lain mengenai wisata tersebut. Pada bagian peta sebaran kita bisa melihat contoh-contoh dari titik desa wisata dan juga pariwisata. Di sini kita bisa melihat untuk mengarahkan langsung ke arah tujuan yang kita inginkan.
Selanjutnya adalah desa wisata. Pada bagian ini kita bisa melihat informasi mengenai desa seperti sejarah, deskripsi, dan fasilitas, serta akses menuju lokasi dan informasi lainnya. Pada halaman ini kita dapat melihat fasilitas apa saja yang terdapat pada desa tersebut. Dan kita dapat melihat informasi detail mengenai fasilitas seperti gambar yang ada pada desa TT Batu Selatan. Selanjutnya adalah agenda. Kita dapat melihat aktivitas atau kegiatan dari warga apa saja yang terdapat pada agenda tersebut. Seperti contoh, kita dapat melihat informasi mengenai pentas budaya alami Sasak. Di dalamnya terdapat foto dan juga informasi mengenai kegiatan tersebut. Pada halaman tentang kami, dapat melihat deskripsi tentang website tersebut, serta kontak, alamat, nomor telepon, dan email yang dapat kita lihat pada halaman ini, dan juga sosial media. Untuk masuk ke halaman super admin, maka klik login pada halaman beranda, lalu mengisikan username dan password yang terdaftar pada database. Jika sudah terisi, maka akan muncul data yang sudah diisikan pada website. Jika ingin melihat data pengajuan, maka klik data pengajuan dan berisikan data-data. Yang pertama ada desa wisata, yang kedua ada destinasi wisata, yang ketiga kuliner dan souvenir, dan yang keempat ada akomodasi. Untuk melihat data PIC, maka klik data PIC. Jika ingin menambah data, klik tambah data, lalu mengisikan data-data yang harus diisikan sebagai data PIC. Untuk mengedit, klik icon yang berwarna kuning. Jika sudah selesai, maka klik simpan. Untuk melihat data desa wisata, maka klik desa wisata. Jika ingin menambah data, maka klik tambah data dan isikan data-data yang diperlukan untuk data desa wisata. Jika ingin mengeditnya, maka klik icon yang berwarna kuning. Jika sudah selesai mengedit datanya, maka klik submit dan next, lalu klik yes. Jika ingin menambahkan data pada data fasilitas, maka klik tambah data. Dan mengisikan data-data yang diperlukan. Jika sudah selesai, maka klik selesai, lalu yes. Maka akan muncul notif sukses. Jika ingin melihat QR code, maka klik icon yang berwarna hijau. Maka QR code dari desa wisata maka akan muncul. Selanjutnya ada data destinasi wisata. Jika ingin menambah datanya, maka klik tambah data, lalu isikan data yang diperlukan. Jika ingin mengedit, maka klik icon yang berwarna kuning dan
ubah data yang ingin diubah. Jika sudah selesai maka klik submit dan next. Jika ingin menambah data fasilitas maka klik tambah data. Jika ingin menambah data galeri maka klik tambah data. Jika sudah selesai maka klik simpan dan akan muncul notif sukses. Jika ingin melihat data QR code maka klik icon yang berwarna hijau. Jika ingin melihat virtual tournya maka klik icon yang berwarna biru. Selanjutnya ada data kuliner dan souvenir. Jika ingin menambah datanya maka klik tambah data lalu mengisikan data yang diperlukan. Jika ingin mengeditnya maka klik icon yang berwarna kuning. Lalu jika sudah selesai mengedit datanya maka klik submit dan next dan klik yes. Jika ingin menambah data maka klik tambah data pada data produk. Jika ingin menambah data pada data galeri maka klik tambah data dan klik selesai lalu yes, dan maka akan muncul notif sukses. Selanjutnya ada akomodasi. Jika ingin menambah data maka klik tambah data. Jika ingin mengedit maka klik icon yang berwarna kuning. Jika sudah selesai maka klik submit dan next. Lalu klik yes. Jika ingin menambah data pada data fasilitas maka klik tambah data. Jika ingin menambah data pada data galeri maka klik tambah data pada data galeri. Jika sudah selesai maka klik yes dan akan muncul notif yes. Jika ingin melihat QR code maka klik icon yang berwarna hijau. Jika ingin melihat virtual tour maka klik icon yang berwarna biru. Selanjutnya ada data agenda. Jika ingin menambah data maka klik tambah data lalu isikan data-data yang diperlukan. Jika ingin mengeditnya maka klik icon yang berwarna kuning. Dan jika ingin menghapus maka klik icon yang berwarna merah. Selanjutnya ada data kategori. Jika ingin menambahnya klik tambah data lalu isikan yang diperlukan. Jika ingin mengedit maka klik icon warna kuning. Selanjutnya ada manajemen akun. Yang pertama ada data PIC desa. Jika ingin menambah pengguna maka klik tambah pengguna. Jika ingin mengedit maka klik icon yang berwarna kuning. Jika ingin mereset data maka klik icon berwarna biru, dan jika ingin menghapusnya klik icon yang berwarna merah. Selanjutnya ada administrator. Jika ingin menambah pengguna maka klik tambah pengguna. Jika ingin mengedit maka klik icon yang berwarna kuning, dan jika ingin mereset maka klik icon berwarna biru. Selanjutnya ada slide beranda. Selanjutnya ada tentang dan kontak. Selanjutnya ada media file. Dan yang terakhir ada item dan logo untuk website. Untuk login ke halaman admin maka kita harus mengetikkan username dan password yang terdaftar pada database. Lalu selanjutnya maka akan muncul data-data yang berisikan di website. Pertama ada data pengajuan, yaitu data desa wisata. Kedua destinasi wisata. Ketiga kuliner dan souvenir. Keempat ada akomodasi. Selanjutnya di sini profil desa wisata. Untuk menambahkan datanya maka klik tambah data, lalu isikan data-data yang diperlukan. Selanjutnya ada icon untuk mengedit, yaitu icon yang berlambang warna kuning. Jika sudah selesai maka klik submit dan yes. Jika ingin menambahkan data fasilitas maka klik tambah data dan
klik tambah data untuk menambahkan data galeri yang berada di bawah. Jika sudah selesai, maka klik selesai lalu yes, dan akan muncul notifikasi. Selanjutnya destinasi wisata. Untuk menambahkannya maka klik tambah data. Untuk mengeditnya maka klik icon yang berwarna kuning. Jika sudah selesai maka klik submit dan next, lalu muncul notif sukses. Selanjutnya data fasilitas. Jika menambahnya klik tambah data. Data galeri, jika ingin menambahnya maka klik tambah data. Jika sudah selesai maka klik selesai dan yes. Selanjutnya untuk menampilkan QR code yaitu klik icon warna hijau dan klik icon warna biru untuk menampilkan virtual tour yang sudah diupload. Selanjutnya kuliner dan souvenir. Untuk menambahnya maka klik tambah data dan isikan data yang diperlukan. Dan klik icon warna kuning untuk mengedit data. Jika sudah selesai maka klik submit dan next. Untuk menambahkan data pada data produk maka klik tambah data. Dan untuk menambahkan data galeri maka klik tambah data. Jika sudah selesai maka klik selesai dan yes. Selanjutnya menampilkan QR code maka klik icon warna hijau. Selanjutnya ada akomodasi. Untuk menambahnya maka klik tambah data dan isikan data-data yang diperlukan dan klik icon warna kuning untuk mengedit datanya. Jika sudah selesai maka klik submit dan next dan yes. Menambahkan data pada data fasilitas maka klik tambah data dan data galeri maka klik tambah data pada data galeri. Jika sudah selesai maka klik yes dan muncul notifikasi sukses. Menampilkan QR code maka klik icon warna hijau maka QR code akan muncul. Dan untuk menampilkan virtual tour maka klik icon warna biru. Selanjutnya ada menu agenda. Untuk menambahkannya maka klik tambah data dan isikan data-data yang diperlukan pada menu agenda. Untuk mengeditnya maka klik icon warna kuning. Dan untuk menghapusnya maka klik icon yang berwarna merah.